saya sebagai orang pengikut Yesus yang fakir, saya tidak punya pemahaman sampai ke situ, Bang. Jadi Yesus ini keyakinannya apa? Karena Yesus ini kan juga punya prosesi ibadah. Yesus mengajarkan kemudian contoh di dalam Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku, dan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kan gitu. Nah, berarti Yesus punya koridor di dalam melakukan satu prosesi ibadah. Nah, kalau Anda mengatakan Anda tidak tahu, lalu bagaimana mungkin kemudian muncul Protestan, di mana yang lebih dulu adalah Katolik, sedangkan Yesus sendiri bukan Katolik? Ini benang untuk menyambung ke Yesus ini gimana caranya? Kira-kira nih. Oke, sekuasa saya ya Bang ya. Jadi mengidentikan Yesus pada zamannya, saya pikir Yesus itu beragama seperti orang Yahudi gitu. Agamanya Taurat, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, atau Taurat dan Zabur, Bang. Masya Allah, Masya Allah. Berarti pada saat itu Yesus bukan Katolik, apalagi Protestan. Lalu kemana hendak kemudian kita memahami satu konsep agama kalau ternyata Yesus sendiri bukan Katolik, Yesus sendiri bukan Protestan, sedangkan Anda adalah Protestan? Kemana perginya? Nanti salah, karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Oke, siap Bang. Jadi ketika kita terlahir, saya terlahir seorang Kristen, saya jalani itu. Kemudian dengan keterbatasan, saya tidak punya pemahaman sampai di situ. Nah, saat ini saya mendengarkan ulasan Abang ini, atau begini aja Bang ya, 1 jam lebih, hampir 2 jam saya di bawah. Saya merasa luar biasa. Baru kali ini saya langsung merasa dihargai, naik di Komal yang ada Bang Zuma ini. Oke begitu Bang. Jadi bolehkah saya tidak dengan pertanyaan saya mengungkapkan rasa yang ada sama saya untuk Bang Zuma, boleh ya? Silakan saudara, silakan. Oke Abang. Jadi Abang itu viral ya di mana-mana gitu. Jadi ini saya berpendapat dengan pendapat saya ditambah dengan rekan-rekan Kristen juga banyak ya, karena Anda viral. Kemudian kita itu kontra. Jadi kita setuju, ada di awal sangat mengagumi Anda, kemudian katanya yang lain aduh sudah sangat berlebihan. Itu statement mereka gitu. Saya juga begitu Bang. Jadi saya ceritakan tentang saya mengagumi Anda, terus kemudian saya patah hati dengan cara-cara Anda, tapi kemudian saya masuk pemalainan bertanya tentang hal itu dan bilang itu karakter gitu. Saya tidak punya pemahaman tentang dasar Anda melakukan hal itu. Nah, akibat daripada penampilan Anda, ceramah-ceramah Anda ini, saya berusaha untuk mencari tahu dalilnya. Saya berusaha Bang mencari dalil sendiri di Quran. Quran itu kan kita bisa beli dalam terjemahan gitu. Oke, saya sempurnakan lagi dari awal tadi. Saya ada Bang Zuma baru kali ini, dan narasi apa yang Anda ucapkan itu tidak terbantah. Secara ilmu yang saya miliki ini luar biasa. Ternyata tidak dapat dibantah, dan saya bukan tandingan Anda kalau saya mau naik dan bersanding dengan Anda. Di sini saya hanya mengatakan perasaan saya, bahwa Anda sangat luar biasa, dikaruniakan talenta untuk memahami dengan cara bicara yang cepat tapi masuk akal. Cuman saya temukan di sini Bang, secara saran, ternyata dalam pencarian saya dapatkan dasar-dasar ukhuwah Islami. Saya agak cepat tapi saya yakin Abang memahaminya. Ya, jadi dasar-dasar ukhuwah Islami yang saya dapatkan di sini, contohnya tentang surat An-Nahl 125 dalam terjemahan, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmat dan debatlah dengan cara terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Imran 159 Bang, sebentar hampir habis. Engkau Muhammad berlakulah lemah lembut, kalau keras hatimu kasar tentu mereka menjauh dari sekitarmu. Kemudian Al-Humasa 104, celaka bagi setiap pengumpat dan pencela.
Quran surat Al-An'am 108, dan janganlah kamu mencela sesembahan yang mereka sembah. Oke, kesimpulannya Bang, Anda tidak terbantah, tapi sebagai penggemar Anda, walaupun saya seorang Kristen, kenapa saya menggemari Anda? Karena saya itu orang yang menjunjung tinggi hukum akal, logika. Artinya setiap ucapan Anda itu kalau dilogikakan tidak terbantah. Cuman saya agak patah hati karena dalam cara-cara kadangkala Anda mungkin terbawa sebagai manusia biasa, Anda keluar dari dasar ukhuwah Islami Bang. Mohon berkenan untuk tidak negatif thinking sama saya, itu cuma saran untuk Anda. Silakan abangku, Bang Suma. Oke, baik. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabiku Muhammad, katakanlah kepada mereka, jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah denganku. Ikut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya dengan dia itu bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Saya ulang lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu asyidda'u, orang yang bersama dengan dia keras alal kufar, terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang terhadap sesamanya umat Islam. Keras di sini kata Allah di dalam ayat yang Anda bacakan, dan juga di dalam dalil yang saya katakan kepada saudara, ada pengecualian. Apa kata Allah? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi Islam itu begitu. Nabi Muhammad pun demikian. Ketika yang datang itu adalah orang kafir yang ingin menghancurkan akidah, mendangkalkan akidah, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, maka apa kata Allah? Mereka, Nabi Muhammad beserta dengan umatnya, keras terhadap pembenci-pembenci Allah, pembenci-pembenci ajaran keselamatan. Itu jelas, Bung. Kalau datang kepada saudara orang yang punya niat merusak saudara, datang ke rumah Anda, ingin menghancurkan Anda, pasti Anda tegas, tidak boleh Anda lembut. Karena Allah melarang orang kita ini disolimi, kita nggak boleh. Terhadap orang zalim kita harus keras. Sementara kaidah di dalam Islam jelas. Apa kaidah di Islam? Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Sedangkan orang kafir berjuang di jalan setan. Faqatilu awliya as-syaitan, kata Allah. Itu perintah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Berarti orang kafir yang keras, yang menghina, menghujat, harus diperangi. Dengan cara apa? Kita sadarkan. Jadi kalau saudara kemudian memeti dari berbagai macam metode, dari berbagai macam penyampaian, cara, trik yang saya sampaikan, di situ saya keras, di situ kelihatannya saya menekan dan seterusnya, itu bagian daripada memerangi orang-orang yang kafir, yang kemudian mengutuk, menghina, menghujat, menistakan, merendahkan dinul Islam bersama seperangkat dengan ajaran yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa kami itu berlembut-lembut terus terhadap saudara netral. Adakah saya keras? Enggak. Anda masuk, Anda sopan, saya santun. Tapi ketika yang masuk, hei penyembah batu, hei penyembah ini, weh pengikutnya
pedofil dan seterusnya. Saya harus keras. Itu kaidah dalam Islam. Tidak bisa. Kalau yang Anda inginkan terjadi lemah lembut, semuanya lemah lembut, maka ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad akan hanyut di telan masa dan keangkara murkaan manusia. Kenapa? Nabi Musa kurang apa coba? Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa memberikan mujizat, membuat makanan turun langsung dari langit di tengah-tengah kaumnya. Apa yang terjadi? Kaumnya taat? Tidak. Nabi Musa pun tidak terlalu lemah lembut kali. Dia juga keras. Tapi apa? Ajaran Nabi Musa hancur tinggal kenangan. Begitu juga Yesus. Nabi Isa dalam iman Islam. Datang keras dia. Bunuhlah setiap orang yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya. Jika kamu tidak membenci ibumu, ayahmu, saudara-saudaramu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus pun keras. Tetapi apa yang terjadi? Tetap aja ajarannya hancur lebur, dihancurkan oleh pengikutnya itu sendiri. Kalau Nabi Muhammad juga memperlakukan hal yang sama, sedangkan ajarannya ini harus sampai kepada akhir zaman, lalu siapa yang akan menjaga Islam ini? Setiap datang penghujat dikasih ruang, setiap penghina datang dikasih ruang. Orang yang mengolok-olok Al-Quran kemudian dikasih ruang. Orang yang merubah-rubah terjemahan Al-Quran dikasih ruang. Orang yang memurtadkan orang Islam dikasih ruang. Orang yang melakukan pendangkalan akidah agar generasi Islam jauh dari Al-Quran dikasih ruang. Lalu bagaimana kemudian ajaran yang satu-satunya sebagai ajaran terakhir bisa sampai kepada manusia yang lain setelah kita? Itu tidak adil namanya. Maka untuk mempertahankan akidah Islam harus muncul orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Harus. Makanya Al-Quran mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Bukan semua orang kafir. Jangan juga semua orang kafir. Karena ada orang kafir yang Rasulullah mengatakan dia tidak berasal dari kaumku. Dia tidak bersama dengan aku. Dia akan tidak masuk surga apabila mereka menzalimi, menganiaya orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Jadi yang diperang, yang ditegasi, yang dikerasi adalah orang-orang kafir yang menisnahkan Islam, yang menghujat Islam. Sementara yang lain nggak boleh diganggu, nggak boleh sama sekali. Makanya belum ada sejarahnya pendebat Kristen yang santun kemudian tidak menghina, tidak menista, tidak merendahkan, mengobok-obok kemudian Al-Quran dengan konsep pribadi, dengan tafsiran pribadi. Saya hantam dengan logika keras, dengan penjelasan, kan nggak ada. Saya berlemah lembut. Karena itu kaidah dalam Islam. Terima kasih Anda sudah membacakan ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kaidah saudaraku. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu kaidah wajib dalam Islam. Tapi ingat, ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa orang zalim itu harus kita kerasi? Karena orang zalim itu bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak orang lain. Dengan kata lain, orang zalim itu pembuat kerusakan di atas muka bumi. Orang ini harus kita perangi. Bukan perang fisik, bukan angkat pedang, tidak. Kecuali mereka yang memulai. Tapi perang yang dimaksud di sini adalah faqatilu auliya asyaitan, memerangi konsep-konsep setan yang ditanamkan setan kepada benak mereka untuk mereka lantunkan atau mereka ajarkan kepada orang lain. Itu. Jadi Islam itu santun, Islam itu berkasih sayang. Itu kaidah di Islam. Maka perintahnya jelas. Nah, sedangkan, mohon maaf nih, di dalam agama Kristen, misalnya Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu kan kaidah. Markus 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah sekarang apakah kami tinggal diam? Ketika amanat agung ini dalam bahasa Yunani yang disebut mateteusate, amanat agung, kami biarkan kemudian untuk generasi kami diajak, dibujuk dengan cara tipu-tipu muslihat, pendangkalan akidah yang terjadi, dibagikan baju-baju kaos, dibagikan entah apa-apa kepada mereka demi untuk mendangkalkan akidah. Apakah kami diam? Tidak bisa. Tidak bisa, itu tadi. Ketika kemudian para nabi menemukan ajarannya dipelintir, nabi tersebut pasti mengatakan tidak terhadap mereka. Makanya Yesus mengatakan ada angkatan jahat. Nabi Musa juga mengatakan ada yang suka menyakiti dia. Nabi Muhammad juga sama.
ada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik di sekeliling dia. Nah, di Indonesia mayoritas Islam, di sekeliling kami ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan gerakan-gerakan pendangkalan akidah Islam. Ada. Kita tak boleh menutup mata dengan keadaan itu. Mereka berpura-pura menjadi Islam, pakai jilbab, pakai baju koko, pakai tasbih, berpenampilan seperti ustadz. Bahkan mencetak Bible mereka dengan menggunakan bahasa Arab, menggunakan istilah-istilah Islam. Untuk apa? Apa tujuannya? Untuk mengajak generasi Islam meninggalkan Islam. Kami tinggal diam? Tidak bisa. Faqatilu awliya asyaitan. Inilah yang kami peragi, saudara. Maka saya minta maaf kepada saudara-saudaraku Kristen yang baik, yang bijak, yang arif, yang santun. Tolong saya dimaafkan. Saya tidak menyapu rata Kristen. Kristen itu ada yang baik. Kakak angkat saya ada yang Kristen, ada yang sudah mu'alaf, ada yang masih Kristen. Adik angkat saya juga ada yang masih Kristen, ada yang sudah mu'alaf. Saya harus berlemah lembut kepada mereka karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini adalah rahmat. Apa itu rahmat? Itu bahasa Arab. Arti Indonesianya apa? Kasih sayang. Rahmatan lil alamin, Islam berarti adalah kasih sayang kepada alam semesta. Itu Islam. Maka keadaan kehadiran Bang Suma dan teman-teman itu wujud dari kasih sayang kepada mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu kata Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Islam dan jangan bercerai-berai, bersatulah kalian di dalam mewujudkan kemudian perdamaian di atas muka bumi ini. Bersatulah kalian dalam akidah Islam, dalam mewujudkan cinta tanah air. Bersatulah kalian dalam akidah Islam untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Bersatulah kalian dalam ajaran agama Islam untuk merajut cinta kasih terhadap anak bangsa. Itu Al-Quran. Wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa angkatakun minha. Kata Allah, meskipun kalian itu kemudian berada di tepi jurang neraka jahanam, tetapi karena kalian mencintai manusia, karena kalian menyayangi manusia, dalam simpul panji akidah Islam, apa kata Allah? Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa angkatakum minha. Maka Allah akan menyelamatkan engkau meskipun engkau berada di tepi jurang neraka jahanam. Itu Al-Quran, Bung. Jadi tidak ada alasan Islam itu kemudian keras, konyol, tegas, konyol. Tidak. Islam keras dan tegas demi untuk rahmatan lil alamin. Siapa yang bahagia ketika Anda menemukan orang kafir memeluk Islam dijanji jannah? Siapa yang menangis ketika ada orang Islam masuk ke dalam, keluar dari Islam menjadi murtad, dijanji neraka? Kami tak akan mau itu. Kami tidak mau. Selayaknya kami melihat saudara berjalan di tepi jurang, kami akan keras. Anda berjalan di tepi jurang, kami tahu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir dan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan di neraka. Al-Quran mengatakan orang kafir di neraka. Yesus mengatakan orang kafir di luar Yahudi juga neraka. Maka kami melihat itu. Ketika Anda ada di tepi jurang, apakah kami berlemah lembut? Paman, jangan ke situ, Paman. Ada jurang, Paman. Hati-hati, Paman. Itu orang munafik. Mulutnya berkata mau menolong, tapi hatinya mengatakan matilah lo kau. Semoga kau mati, semoga kau jatuh. Islam tak begitu. Ketika saudaranya di luar Islam ingin masuk ke neraka, Islam harus teriak dengan keras. Jangan kau ke situ. Itu namanya mencederai dirimu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru, panggil, teriaki mereka dengan cara yang baik. Saudara, jangan ke sana, berhati-hati. Itu adalah neraka. Itu ajakan di Islam. Jadi kalau Anda menemukan saya keras, jangan kemudian Anda melihat dari satu aspek kacamata saja. Tapi lihatlah skala besar, secara menyeluruh Al-Quran itu. Nabi Muhammad keras terhadap orang-orang penghina, penghujat. Bahkan Nabi Muhammad mengangkat senjata kepada orang yang ingin menghancurkan dinul Islam. Begitu juga Bang Suma dan timnya.
Tapi ketika Anda datang dengan kasih sayang, maka kami akan sambut kalian dengan kasih sayang. Bayangkan saja, Bung, di Islam itu kalau Anda lihat bagaimana kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kami umat Islam dalam surah Maryam, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah tanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Itu Al-Quran. Jadi kalau orang Islam mengajarkan tentang Islam, itu wujud daripada kasih sayang. Itu wujud daripada kasih sayang. Bukan karena benci, bukan. Tapi karena kasih sayang. Karena Islam itu semakin mereka beriman, semakin tumbuh kasih sayang di dalam hati mereka. Bukan kebencian. Bukan kebencian. Bukan kebencian. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Maafkan saya jika ada pernyataan saya yang mengecewakan saudara. Yang pastinya meskipun Islam itu sempurna, saya manusia biasa yang tidak sempurna. Jadi saya kemudian mengatakan, ya itu adalah kehilafan, itu adalah kekeliruan. Sungguh pun demikian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau ada ucapan atau ada ungkapan atau ada hal perbuatan yang menurut saudara saya keliru. Maafkan saya yang telah melukai hati saudara, yang telah mengecewakan saudara. Yang pasti saya bukan nabi, saya bukan juga ahli ibadah, saya juga masih fakir sama seperti antum, tapi saya berusaha bagaimana bisa dari lisan saya bisa menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Saya kira begitu kawan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Suma. Terima kasih Bang Juma. Abang dengarkan bahasa familiar Islam yang saya resapi dalam jiwa. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengajarkan akal dan kemampuan yang luar biasa. Astagfirullah, saya bermohon ampun yang telah memvonis dalam hati saya Anda orang yang sangat kasar dari kalbi dan mulut dan kauli Bang. Benarlah apa yang dikatakan Nandar, abangku, sebaiknya kalau Anda kecewa terhadap cara yang Anda pandang salah dari penampilan Bang Zuma, berusahalah masuk ke komalnya dan tanyakanlah kepada dia. Hari ini luar biasa Abang. Alhamdulillah, saya bermohon ampun telah mencastik dalam hati saya. Anda kalbi Anda belum sempurna, karena dari kalbi menurut saya, dari hati yang baik akan keluar ucapan yang menyejukkan hati. Tapi hari ini Bang Zuma, finish, the end. Anda memenangkan saya dengan sangat luar biasa. Masya Allah, segala puji bagi Allah. Masya Allah, subhanallah. Hampir keluar air mataku Bang Suma. Di umurku ini aku masuk komal. Aku hampir sejajar dengan mereka yang intelektual, karena mereka sangat menghargai. Tapi hari ini saya berasa jadi murid Anda Bang Suma. Luar biasa. Masya Allah. Iya, luar biasa. Apalagi Anda telah men-finishing bahwa Anda juga akan masukan saran saya itu luar biasa. Anda bukan seseorang yang sangat luar biasa. Saya sempurnakan, akan saya kagumi Anda. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan tetap menokohkan Anda walaupun saya seorang Kristen. Mudah-mudahan Anda bisa jadi pemandu yang baik ke depan. Terima kasih Abang Suma. Amin. Terima kasih saudara netral. Terima kasih Bang. Oke, sip. Silakan sahabat dilanjutkan sementara, silakan. Silakan. Saya Ini Bang netral apa agamanya ini? Kok bisa beliau tadi mengagumi Bang Juma dan tetap di agama apa agama Bang netral? Iya abangku. Oke, sekarang Anda bertanya saya tentang itu. Suatu yang luar biasa, saya diberikan kesempatan. Setiap komal yang saya naik, orang mengatakan, ulah Bang netral, selangkah lagi. Namun pun demikian, oke, Bang Sumaya yang terhormat, saya terlahir Nasrani, tapi karena turunan kami tukang pembaca buku, maka di zaman saya kutu buku. Apa buku pada saat di umuran saya tidak ada buku Bang, kecuali kitab. Dan saya melahap Taurat dan Injil itu, melahap menjadi santapan setiap hari dengan bekal awal. Ya Tuhan, saya berdoa dalam agamaku, ya Tuhan, cilipkanlah mata hatiku,
mata lahirku, agar aku dapat menangkap pesan daripada segala firman-Mu. Begitu singkatnya ya Bang. Saya singkat-singkat, saya menghargai Komal ini. Jadi dengan berjalannya waktu Bang, saya jadi rancu karena saya melihat ada ayat-ayat yang bertabrakan gitu. Bertabrakan. Di satu sisi saya dapatkan bahwa luar biasa keesaan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ini saya hafal selagi saya masih SMP, puluhan tahun saya masih ingat itu. Kemudian di Ulangan, bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Disempurnakan dalam Injil dalam 2 kali kalimat yang luar biasa. Dengarlah ketika datanglah seseorang dan bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama? Yesus menjawab, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenapnya. Dan kemudian luar biasa. Sudah paham. Di sini saya mendapatkan kontradiksi. Paham. Saya kemudian mencoba menengok ke sebelah. Saya beli buku Quran terjemahan dan saya sungguh luar biasa. Tidak jauh-jauh ketika membuka lembaran pertama Fatihah, lembaran kedua saya baca dan terjemahan bahwa sesungguhnya yang disebut orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Tuhan, atau kita sebut Allah, kepada hari kemudian neraka surga. Kitab-kitab di sini saya Oke Bang, saya singkat aja. Kemanakah akan kulabuhkan? Baik, saya paham. Untuk abang semua, kemanakah akan kulabuhkan akalku ketika aku menemukan di kiri? Baik. Ada pertanyaan saya tanya. Pengakuan iman Nisia Konstantinopel tahu nggak netral? Gimana Bang? Netral. Pengakuan iman Nisia Konstantinopel tahu nggak? Pengakuan iman apa Bang? Jangan, kamu diam dulu. Aku Ya mau tunggu, diskusi sama saya mau netral. tanya, dia kan ngaku dia Kristen. Saya mau ngomong sama netral. Kamu diam dulu di situ. Coba Nisia Konstantinopel sekarang kalau hafal banyak buku, kan buku-buku, silakan. Itu pengakuan iman Kristen loh. Kamu Kalau hafal berarti diam Kristen. dulu kalau di situ. Saya mau ngobrol sama netral. Kok kamu mengganggu saja? Cuma mau Baik, pastikan Bang aja netral, netralnya. Pengakuan iman Konstantinopel dihafal loh semua orang Kristen. Aku lagi ngobrol sama si netral. Nanti kuki kau urus sini. Oke, silakan Bang. Hargai dong, orang juga mau ngobrol sama netral. Netral, saya tertarik dengan saudara sudah membaca perjanjian lama dan perjanjian baru. Alhamdulillah, kebetulan saya juga pernah dan membaca apa itu isi perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun kesadaran itu dapat saya temukan ketika saya diberi Allah hidayah gitu ya. Kisaran yang mau saya kasih pandangan kepada netral, saya ingin bertanya kepada saudara netral, apakah agama dari ahli Taurat dan orang Farisi? Silahkan saudaraku. Apakah agama dari ahli Taurat dan orang Farisi Bang? Oke, dalam perjalanan pembelajaran saya melalui buku yang saya ketahui bahwa agama Samawi yang disebut dengan sangat-sangat halus oleh baginda Nabi sebagai sahabat jauh Ahlul Kitab. Mereka ini pemegang agama Samawi atau agamanya Musa Bang. Itu yang bisa saya jawab sekemampuan. Baik, alhamdulillah. Ya, telah kita baca perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwasanya Musa tidak membawa satu agama, dia hanya datang untuk kaum Yahudi keturunan Ishak dan Yakub, dan beliau juga adalah salah satu dari suku Yahudi begitu ya. Belum ada yang disebutkan agama pada saat itu oleh Musa, namun Musa selalu menerangkan tentang keilahian ataupun keesaan Tuhan, sesembahan bagi umat manusia, terlebih kepada Bani Israel gitu ya. Namun begitu, barangkali saya salah membaca. Adakah agama disebutkan di dalam perjanjian lama saudaraku atau di dalam perjanjian baru? Hingga apa yang saya baca itu adalah salah bila ada agama yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Abangku, saya fakir. Saya seorang yang miskin ilmu.
Saya hanya memahami bahwa bangsa Israel itu adalah ahli waris, bangsa yang diberkati. Itu yang saya baca di Taurat dan Injil. Bangsa yang dilebihkan. Kemudian agama yang mereka imani itu setelah saya belajar, saya dapatkan bahwa agama mereka adalah agama apa ya? Agama Taurat lah, agama Musa, begitu Bang. Yang mengesahkan Tuhan, begitu Bang. Iya, ketika Musa turun dari Tur Sinai dan mendapati orang-orang yang ditinggalkannya menyembah berhala yang dibuat dari patung emas ya. Lembu. Iya, lalu Musa marah pada saat itu. Lalu apakah di sana Musa mengatakan tentang agama? Tidak, Musa hanya menerangkan janganlah engkau menyembah selain dari kepada Allah yang maha tinggi. Kan begitu ya? Saya ingin mengajak Abang Netral untuk berpikir secara realita dan melalui fakta. Bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya tidaklah ada agama selain daripada bani atau suku yang disebutkan di dalam Taurat maupun Zabur maupun Injil. Namun begitu, saya ingin mengajak Abang untuk lebih mendalami Al-Quran, sebab di dalam Al-Quran Allah menerangkan apa itu agama dan bagaimana beragama itu melalui Rasulullah. Apakah saudaraku tidak pernah membaca ayat itu di dalam Al-Quran? Iya Bang. Jadi sebagai seorang pencinta kebenaran, saya itu dalam konteks bukan kebanggaan, saya berusaha sekemampuan saya, dan saya dapatlah memastikan bahwa yang disebut agama Abraham, Ishak, Yakub, agamanya Yesus atau kaum muslimin mengatakan Isa, ternyata semuanya disempurnakan dan digenapi dalam Quran. Itu yang saya temukan, tidak ada pertentangan. Justru saya kembali ketika saya menelusuri hukum yang paling terutama dan utama tentang keesaan Tuhan, saya mendapatkannya di Injil tentang pengakuan Yesus yang sedemikian banyak tentang dirinya yang bermakna utusan hamba. Kemudian ada satu dua ayat yang perlu pendalaman. Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Nah, inilah yang saya maksud. Saya mendapat pengaburan di situ, kontradiksi antara ayat-ayat ini. Sehingga pada akhirnya lanjut Bang, siap. Baik, saya akan tetap di dalam netral ya. Begini saudaraku, kamu membaca Injil ataupun Bible Perjanjian Lama, ketika Anda membaca Perjanjian Baru juga, ada satu pesan yang saya sangat tertarik saat itu kepada kata-kata itu dari Perjanjian Baru. Dari sekian banyak yang terpanggil, tidaklah sebanding dengan yang terpilih. Ya, kira begitu ya Bang. Dari sekian banyak yang terpanggil, tidaklah sebanding dengan yang terpilih. Lalu kata orang bijak di dalam Islam, Abang, semua manusia mendapat hidayah, namun hanya sedikit yang memeliharanya. Siapakah orang-orang yang memelihara hidayah itu Bang? Dia yang mengikuti petunjuk dari Tuhannya. Bila Abang memang sudah mendapat petunjuk bahwasanya Islam adalah agama dan nabi-nabi sebelumnya tidaklah bertolak belakang dengan pemahaman Islam, apakah bukan suatu petunjuk dari Allah kepada Abang? Apakah Abang akan memeliharanya, mengikutinya hingga Abang menemukan hidayah yang sesungguhnya? Siap Abangku. Oke Abangku, sekali lagi, ternyata kebenaran sampai dimanapun tetap kebenaran. Saya mempunyai pedoman yang sangat spesial ketika saya menengok ke agama Islam, Quran, hadis. Saya menetralkan hati saya Bang.
saya menetralkan hati dulu untuk mencari kebenaran, dan sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Baru lembaran kedua saya sudah menemukan itulah Islam yang membenarkan semua yang dibawa oleh para nabi-nabi. Kemudian sungguh luar biasa, nabiku, Yesusku, sahabatku dimuliakan di sana, bahkan ibundanya dimuliakan, dan ternyata tidak ada yang menyimpang dari ajaran keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu esa yang diajarkan dalam Taurat maupun dalam Injil, dalam ucapan Yesus sendiri. Nah, di situ saya menambatkan hati. Makanya berpuluh tahun pula saya tidak ke gereja lagi, tapi saya belum masuk Islam, gitu. Tapi di manakah ilmu ini harus ditambahkan? Harusnya Anda paham. Kalau untuk teman-teman yang Kristen yang mungkin harus menyanggah tentang kekristenan saya, ya saya maklumi karena tuntutan pembelajaran ilmu saya itu menengok banyak ke Islam yang penuh kaya dengan ilmu. Makanya bahasa saya, gaya saya selalu identik dengan orang Islam. Tapi saya bersumpah bahwa saya seorang Kristen. Gitu. Kalau tentang iman Rasul yang Anda ragukan ya, itu di Pantai Costa kita waktu di zaman saya tahun 80-an itu, saya tidak ada yang demikian. Kita masuk gereja anak-anak, kita sekolah minggu, kita menyanyi sampai ke pembacaan Alkitab, kita bacakan Alkitab, kita dengarkan, ditutup dengan doa. Baik. Demikian Pak. Namun pun kalau tentang hal yang demikian tentang iman Rasul secara singkat itu adalah pengakuan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Itu tidak saya jiwai Bang. Ya, saya paham. Ya, silakan. Saya paham. Oke. Kan tetap menyatakan suatu hal kebenaran kepada Anda dari sisi yang saya dapatkan gitu ya. Nama akun saya ini adalah Penanti Putra Maryam. Ya. Kenapa? Oke, saya follow dulu ya, Pak. ya? Saya follow dulu. Nama Saya follow. akun. Ya. Oke. Iya. Lanjut Bang. Noise ya. Oh ya udah bagus. Nama akunku ini adalah Abang Penanti Putra Maryam. Kenapa saya buat nama akun ini Penanti Putra Maryam? Karena di dalam Al-Maidah ada keterangan tentang Isa Al-Masih, Yesus yang pernah saya kenal di dalam Kristen. Ya. Dia sangat dimuliakan dan ditinggikan di dalam Al-Quran. Dia disebutkan orang terkemuka di mana saja dia berada. Dia akan datang sebagai hakim yang adil, sebagai tanda di akhir zaman. Maka saya dalam Islam menantikan Putra Maryam yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad itu. Islam yang melecehkan Isa Putra Maryam ataupun Yesus. Semua umat Islam menyayangi dan menghormati Isa Putra Maryam selayaknya nabi-nabi sebelumnya, dan bagaimana hormatnya kepada Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang saya mau katakan Bang, tetaplah pelihara hidayah yang diberikan Allah, dan tunjukkanlah bahwasanya Abang memelihara hidayah itu dengan datang memeluk Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang telah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya hingga dipenuhkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Abang juga menjadi hamba Allah sepenuhnya dunia akhirat. Begitulah pendapat saya Bang. Silakan bila ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menelaah, silakan Bang. Namun begitu, saya harap Bang netral. Pertama-tama Bang, terima kasih atas sarannya. Jadi saya tanpa malu, tanpa takut kepada laknat dunia, Islam luar biasa.
menerjemahkan semua teka-teki tentang ayat-ayat Tuhan. Saya sejak melihat komal-komal itu dalam hati saya itu, saya berkata, luar biasanya orang-orang Muslim ini. Mereka berjuang demi apa? Demi membenarkan ajaran Yesus. Dan saya setuju, yes. Sampai saya berpikir di hari kemudian anda ini, Abang Zuma, akan disambut Al-Masih Putra Maryam dengan sebutan welcome to my hero. Luar biasa, selamat datang pahlawanku. Dan saya cuma makanya tadi saya bilang saya agak patah hati yang lalu tentang Bang Zuma, karena itu saya melihat Anda berjuang demi ajaran Yesus gitu. Karena tanpa takut kepada laknat dunia yang tidak dapat merubah siang menjadi malam. Ya, saya hanyalah seorang hamba yang takut kepada laknat yang dari langit. Jadi saya katakan, yes, saya temukan kontradiksi yang luar biasa dalam Injil itu sendiri. Sehingga saya selalu dibantah ketika saya mengatakan bahwa Injil yang saya akui hanyalah ucapan-ucapan Yesus, bukan surat-surat kiriman. Karena dalam segala penulisan di belakang selain 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saya temukan kata-kata, dan inilah suratku kepada jemaat di Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Rom, Korintus. Itu surat-surat kiriman yang saya tidak pegang. Walaupun saya pernah membacanya, memang Paulus adalah seorang yang intelektual, tapi saya sangat meragukan kerasulannya karena dengan perjalanan dia. Oke Bang, saya kembali lagi ke topik bahwa Islam luar biasa, tidak ada kontradiksi sana, tidak ada. Iya Bang, silakan kalau ada yang mau tanggapi. Itulah saya tentang Amin. Saya berterima kasih atas apapun yang Abang narasikan, dan saya berterima kasih dengan pandangan Abang atas Islam. Itu adalah benar. Kami adalah rahmatan lil alamin yang diajarkan dengan cinta. Maka Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang mengasihi dan menyayangi. Bila kasih sayang telah bersatu, apa namanya Bang? Pastilah cinta. Cinta itu, maka kami, Bang Zuma terlebih, sebagai pejuang garda terdepan untuk menjaga akidah Islam dan membentengi pemurtadan, adalah hero kami. Bang Zuma ini sudah melanglang buana ya, sudah bertahun-tahun berjuang, bukan ingin terkenal, namun ingin menjaga akidah Islam agar tidak diplesetkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terlebih tentara-tentara si Paulus yang selalu membawa doktrin, bahkan Bible yang mereka bisa revisi isinya kapan saja mereka mau, hingga mereka bahkan mampu berbuat sesukanya dengan menghadirkan Bible berbahasa Arab di Indonesia. Untuk siapa itu ditujukan kalau bukan untuk umat Islam? Siapa umat lain yang bisa berbahasa Arab kecuali umat Islam? Namun itulah piciknya pasukan-pasukan Paulus ini. Ya, terima kasih Bang Netral atas sanjungan dan pujiannya kepada Abang. Mantap sekali. Terima kasih Bang. Makasih. Jangan lurus. Oke, jangan usik, diam dulu, jangan usik. Ya kan saya cuma mantap semua. Bang Netral, mau usaha ada Bang Netral. Nah, mantap sekali. Inilah lebihnya kaum perempuan. Mereka melihat ujungnya. Oke, saya ya Bu. Langsung ke ujungnya. Iya, ujungnya aja ya. Iya. Itu juga yang saya pertanyakan dalam hidup saya. Untuk Anda sekalian, saya tidak lagi meragukan. Apalagi saya dengar finishing Bang Zuma tadi, luar biasa, masuk ke dalam kalbu itu. Jadi, tapi pun saya hanya bisa mengangkat ilustrasi ini Bu ya. Karena saya belajar banyak Islam, makanya saya pakai ilustrasi Islam. Ternyata sesungguhnya ketika saya mengucapkan salam yang pertama, ternyata di sebelah kanan saya masih ada jemaah yang lain. Artinya duniaku harus kuperhitungkan Bu. Duniaku menjadi penghalangku. Aku maksudnya anak istri gitu Bang.
Nah, semoga Ya, ya, ya. saya membutuhkan waktu sedikit lagi untuk melakukan Amin, amin. ya, untuk mengamankan duniaku, amanah yang dititipkan kepadaku anak dan istri, agar silaturahmi itu tidak putus, Bang. Begitu abang-abangku. Makasih. Kalau enggak Namun gini, kami tunggu Ros. Namun kami tetap akan menyampaikan ya sebagai tanggung jawab kami di hadapan Allah. Kami akan tetap menyampaikan ini kepada Abang Netral. Warta ataupun berita telah kami sampaikan kepada Abang bahwasanya kami tidak ada menghalangi Abang untuk bersahadat ataupun mengajak Abang secara paksa untuk bersahadat. Begini Bang, hidup ini tidak tahu ke depan. Andai kita tahu esok hari masih ada di dunia ini, maka kita tidak akan menyesal tidak bersahadat saat ini. Tapi karena kita adalah manusia Bang, kami tetap mengingatkan Abang, bila cahaya hidayah itu Abang temukan, mengapa Abang tidak memeliharanya dengan cara menunjukkan kepada Allah bahwasanya Abang mengikuti petunjuknya. Itu yang mau saya sampaikan. Silahkan kalau Abang mau berpikir, namun ini adalah mutlak. Bila Abang tidak tahu hari yang akan datang atau waktu yang akan datang, saya berharap Abang cepatlah bersahadat. Terima kasih. Oke, sedikit tanggapan saya Bang ya. Makasih banyak. Selamanya finishing itu ke situ Bang ya. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal singkat. Tapi saya takut karena bahasa ini sulit diterima kecuali kepada mereka yang sabar dan memahami ilmu. Kenapa begini loh Bang? Anda bicara tentang hari esok, ya betul. Dia tidak tahu tentang siapa tahu malam ini sakrat datang kepadaku. Tapi begini loh Bang. Jadi kita ini Abang sementara bicara tentang takdir yang tidak kita ketahui. Semoga Abang semua juga bisa mendengarnya. Jadi saya Bang dalam perjalanan mencari ilmu sampai ke masuk ke relung Islam, saya mendapatkan celah Bang bahwa sesungguhnya mintalah kepada yang Rahman yang Rahim itu. Makanya saya selalu mewajibkan doa ini Bang, abang-abangku, bahwa ya Allah sesungguhnya hamba sadar bahwa dosaku, perbuatanku berbatas dan berujung, tapi ampunanmu tiada batas dan tiada ujung. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, matikanlah dalam engkau idah kepadaku. Begitu Bang. Jadi saya sudah bermohon agar saya bisa di tempat yang diterima dalam pandangan saya. iya. Itu saya. Itu doanya aku udah pada Allah, belum keterima kalau belum sahadat. Paling tidak Bang Suma mungkin bisa. Saya tidak berani berucap apapun. Tolong Bang Juma atau Bang Erwin yang lain kepada Netral, karena dia sudah mengakui keluasan pengampunan Allah itu lebih luas daripada dosanya. Saya jadi nggak mampu lagi untuk berkata-kata. Silakan Bang Erwin atau Bang. Sebenarnya Bang Netral ini mungkin ya ingin berterus terang ada faktor X, intinya seperti masih ada yang perlu dipikirkan dari segi keluarga. Tapi begini Bang Netral ya, kalau Anda masih belum bersyahadat, coba kalau ingin menjadi perenungan, berdoanya tuh bukan kepada Allah dulu, tetapi kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Mungkin yang dimaksudkan Anda tadi berdoa ingin mendapatkan perenungan, mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta ini kan Bang Netral ya. Nah, tentang kepada Allah, sebenarnya hati Anda itu sudah mengakui bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Sang Pencipta alam semesta ini. Tetapi sebagai syarat menjadi seorang muslim pastinya akan bersyahadat. Nah, itu yang dimaksudkan Bunda Rosyifa tadi. Tetapi jadikanlah kalau ini memang masih ada faktor-faktor tertentu yang dikatakan tadi, jadikanlah renungan. Merenunglah, memintalah kepada Sang Pencipta alam semesta supaya diberikan umur panjang, dikasih kesempatan untuk menentukan jalan yang kedepannya untuk memeluk Islam atau bersyahadat. Atau mungkin begini Bang Netral,
bersyahadat dulu, baru nanti memberikan pengertian kepada keluarga. Itu sebenarnya lebih baik, karena kita harus mengutamakan hubungan kita kepada Allah dibanding yang lainnya. Kalau kita masih mengutamakan dunia atas semuanya, masih mengedepankan urusan dunia daripada Allah, ini yang kadang-kadang perlu dipertimbangkan lagi, Bang Netral. Begitu, Bang Netral. Oke, makasih Bang. Makasih. Gini, Atau Bang, ya. abang belum Gitu, pernah Bang. abang dengar ceritaku? Belum pernah abang dengar ceritaku ya? Bentar Bang, saya di umur ini telah memantapkan segalanya. Saya hanya butuh sedikit waktu. Yang saya katakan tadi, semoga semuanya baik-baik. Begitu abang-abangku, saya pikir agak sedikit pribadi untuk diungkapkan. Saya pikir kalian memahami hal itu. Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Siap. Ya, saya hanya Tapi Kita mengerti, Bang, kita mengerti, Bang. tapi saya mau cerita sedikit Bang sama Bang. siap. Ketika saya ditawar untuk terakhir kali Bang, apakah harta yang paling berharga dalam hidup manusia? Harta Keluarga, yang paling Bang. berharga anak. Keluarga Bang. Anak. Kalau istri bisa diganti Bang, nggak ada mantan begitu anak ya? Bang. Ya. Lalu saya berkata, bagaimana kelak ya Allah anak-anak saya? Kalau saya harus memeluk Islam. Lalu Allah menjawab itu dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari sisi Allah dan akan kembali ke sisi Allah. Demikian juga anak-anak kita. Bang Ahmad itu Nggak di ada belakang yang kita rame. bawa. Coba menjauh Oh, sedikit, jadi nggak noise. Udah lanjutkan ceritakan aja sama dia. Ini lagi di apa? Nyari-nyari sinyal juga susah, tahu sendiri di sini. Izin turun teman-teman. Iya, turun. Tapi sebelum turun ada yang satu hal yang boleh Wah, disampaikan. orang mau Boleh? turun kok malah. Nah, jadi gini ya. Jadi saya hanya mau meluruskan apa yang diasumsikan oleh Bang Suma tadi ya. Ini kan lagi puasa. Jadi tolong jangan berasumsi-asumsi ya. Dosa soalnya. Nanti batal Asumsi puasanya. apa, Bang? Asumsi Lihat. apa, Bang? Asumsinya bahwa ajaran Musa telah hancur. Nah, sekarang saya katakan ya, di situ di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab tidak ada yang menyebutkan bahwa ajaran Musa telah hancur. Dan satu lagi, ketika mereka tidak mengikuti ajaran Musa, maka mereka bangsa Israel tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian atau dalam bangsa Israel sekarang. Nah, kenapa mereka dapat berdiri kokoh sampai sekarang walaupun diserang-serang tapi berdiri kokoh? Karena mereka menjaga apa yang difirmankan oleh Tuhan mereka dan termasuk apa yang diajarkan oleh Musa teristimewa dalam dua loh batu. Jadi cuma tolong jangan berasumsi lagi ya. Itu bukan asumsi ya, Bang. Sebentar, Bang. Iya, Saya ini luruskan sedikit orang Anda. puasa. Sebentar, Bang. Tadi Sebentar, bilang Bang. tadi Ini nanti jangan muncul framing, Bang. iya benar. Bentar, Tadi Bang. bilang tadi Bentar. Ya, saya tadi kok dengar. Saya dengar. bahwa- Begini, Bang. Sebentar ya. Bang Zuma itu menyebutkan itu sudah bahasa duluan sebentar, dengar. Bang. Hancur. Seperti Kan itu sudah hancur. dari sudut pandang Muslim. Sebentar, Bang. Dikatakan Yahudi dan Nasrani kafir itu kalau sudut pandang Muslim ya. Yahudi dan Nasrani. Sebentar, Bang. Nah, apa yang dikatakan Hancur, Bang ajaran Zuma mereka bahwasannya protes. Anda akan membawa Jadi, framing nggak bisa ngomong mau seperti itu turun tanpa kok mau framing dalil. dulu. Tenang dulu. Saya Pak. dengar dari Saya dengar juga bahwasanya Nabi Musa itu mengatakan ajarannya itu dikatakan hancur itu banyak penyesat setelah tidak ada Nabi Musa alaihissalam. Itu loh. Banyak yang merubah. Al-Quran menyebutkan seperti itu. Karena ajaran Nabi Musa alaihissalam itu yang lurus itu sewaktu Nabi Musa alaihissalam ada. Setelah itu, nah itu dalam sudut pandang Muslim perlu menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah ajaran yang mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam sekarang ini masih lurus seperti apa yang diajarkan Nabi Musa sewaktu masih ada? Itu di situ maksudnya, Bang. Silakan, ada yang baru datang, host.
Selamat sore. Bang Haludio. Ya, Tolong di mute. Selamat Kristen sore. ya Bang Haludio. ya. Bang Porik, selamat sore Bang. Porik, selamat sore. Ya baik. Bang Haludio, adakah ingin berdiskusi atau bagaimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Iya, saya coba menyampaikan Zuma itu. Dia ini baru lahir semalam, tapi dia koar. Macam dia tahu ilmu, semua. Bang. Itu ilmu Bang. Ilmu Bukan apa? kuar-kuar. Dia kan cuma bekas sapam. Ilmunya di mana? Tenang Bapak. Aduh. Pak, dan ada Kalau mau berdiskusi, tenang. Kalau punya ilmu untuk membantah Bang Zuma, dibantah. Nggak usah teriak-teriak emosi, nggak usah Pak. Kalau sekiranya nggak punya ilmu, lebih baik mendengar. Gitu Mas. Ya, Sekiranya Bapak punya ilmu untuk menjelaskan atau membantah narasi Bang Zuma, silahkan pakai ilmu. Ini baru lahir semalam, koar. Coba lah Anda mau berdakwah diskusi menggunakan agama apa dia. tidak? Kalau nggak mau diskusi saya turunkan. Kami tidak sedang melayani mau debat. Ini kami Sebentar lagi Bang, puasa. sebentar, biarin aja dulu. Karena Iyalah, kami pun mau tak kasih ngomong pengertian Bang juga. ya, tak kasih pengertian. Kami tidak pernah mengatakan kami Ilmu pintar. itu tidak memandang itu muda atau sudah tua, tetapi ilmu yang manfaat itu yang sesuai dengan yang tertulis. Bang Zuma menyampaikan Bible, bukan berarti Bang Zuma mengimani, tapi menyampaikan apa yang tertulis. Nah, kalau Anda keluar-keluar seperti ini terus seperti panik, itu wujud Anda itu ketakutan apa yang dirahasiakan gereja disampaikan ada, Bang kami Zuma, takut. sehingga apa? Zuma Sehingga siapa? takut hilang jemaat dan Tidak, kami puluhan gara-gara Bang Zuma. Itu Pak. Kuar kosong. Ayo, tunjukkan keilmuan Anda kalau Anda memang punya keilmuan untuk meluruskan apa yang Anda katakan Bang Zuma itu punya kesalahan. Silakan. Ilmu apa Anda yang Anda miliki? Kalau cuma mau berdakwah guna agama dia sendiri, guna Al-Quran dia sendiri, tidak usah kacau agama orang. Kalau puasa itu ngehina orang batal nggak sih? Lihat juga nggak gini aja Bang. Orang ini kan butuh bantahan narasi, bantah aja nggak apa-apa Bang. Nggak gini, Dewa dari pagi belum ngehina orang. Ini Pak mau saya hina nggak Pak? Saya lagi kangen hina orang nih Pak nih. Ya? Jangan. Nggak, dia Kita ngehina Bang turunkan Juma aja soalnya. Dia ngehina Bang Kita Juma. biar. Kita Jangan sampai turunkan saya aja. hina balik loh Pak. Ya. Tenang aja. Jangan sampai saya hina balik Kita, Pak. kita Kalau turunkan punya aja ilmu, Bang. silakan kita Daripada diskusi. Kita berdosa. Kalau nggak ada ilmu, ya kalau nggak ada ilmu mendingan keluar. Dari pagi saya tidak ngehina orang ya. Lagi kangen pengen ngehina orang ini gua. Tunggu maghrib bentar ya. Habis maghrib gua Iya, hina Pak. habis-habisan ntar. Wow, ini nggak mau diskusi malah ngehina Bang Juma lagi. Itu Tunggu habis maghrib makanya lu. saya tuh dingin aja daripada nanti Bang Dewa yang turun kan malah apa ya, cepet nanti buka puasanya ya kan. Silakan Bang apa. Mas, ada yang baru datang itu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir. Ya, ARB selamat sore. Yusri Zaya. Selamat sore Yus. Mana pisang yang di belakang? Yusri Zaya. Astagfirullah. Yusri Zaya, selamat sore. Ntar tunggu maghrib ya. Kalau pengen dihina tunggu maghrib Sabar, ntar. saudara Julia. Sabar, dilus dulu dadanya Bang. Selamat sore, Bang Honda. Ngeng. Bang Honda, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terizin Salam ARB, kenal saya semua, Bang. teruskan. Ya, salam kenal Bang. Ya, sama-sama, salam kenal Pak. Bang, apa ada yang mau tanya Bang?
Halo. Gimana Bang? Iya. Kan posisi saya sekarang ini ada di negara orang Malaysia kan. Iya. Nah, kalau di Indonesia sekarang negara kita ini sudah berpuasa kan? Iya, sudah berpuasa. Nah, tapi di sini belum Bang. Nanti malam katanya. Gini Bang ya, tak jawab ya. Ini dunia lintas agama, tapi sedikit saya sepil ya tentang itu ya. Kebijakan ulama itu untuk sidang isbat itu sesuai dengan ketentuan persidangan di suatu negara Bang, sesuai dengan ulama di setiap negara. Nah, yang paling utama wilayah nggak sama Bang. Ini wilayah nggak sama. Jadi sama dengan gini, berbuka puasa di Jawa Timur dan di Sumatera itu beda jamnya, menitnya beda. Begitu juga Indonesia dan Malaysia. Oke lah masih Asia Tenggara. Tapi kebijakan itu nggak jadi masalah Bang, nggak jadi masalah. Setiap para ulama membuat satu fatwa, kebijakan, keputusan tentang itu. Yang terpenting itu Bang, yang terpenting itu masih dalam hitungan dan tidak melanggar apa yang dikatakan wala ulil amri. Itu Bang. Oke, terima kasih Bang. Ikuti aja saya sudah paham. Terima kasih wilayah tersebut Bang. Sudah Bang ya. Ganti mau buat hotel. Ya, terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Fajar sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Bang ya. Ya, penggemar Bang Juma. Oke, ada yang mau disampaikan nih buat nanti buat ini buat Kristen Bang. Ya, semoga sehat selalu untuk semuanya. Dapat api. Saya penggemar berat dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Masya Allah, mantap. Semangat Bang. Abang-abang semuanya. Assalamualaikum Bang, diturunin aja Bang, saya pendengar di bawah aja Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun sendiri Bang. Oke, makasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Kristen naik. Abang-abangku saya dibawa aja dulu ya Bang, boleh? Di atas nggak apa-apa sih Bang. Belum ada. Sekiranya ini di atas aja Bang, nanti sambil diskusi-diskusi. Kita kecilkan aja ya Bang ya, nanti ini aja standby aja di bawah. Di bawah, di atas standby maksudnya. Saya netral ini Mas, saya sangat ya. Memang sih saya juga sampai 6 tahun jalan 7 tahun untuk bisa membulatkan hati. Tapi saat itu nggak seperti ini Pak. Dulu belum ada TikTok, jadi kita nggak ada teman berdiskusi gitu kan. Iya. Dulu awak sendiri yang berpikir. Awak buka apa tuh Bible, apa sih yang dibilang petunjuk ini, nyari di dalam Bible nggak ada. Sekarang udah mudah, banyak orang Muslim yang mau membagikan ilmunya, memberikan pemahamannya, jauh lebih mudah di zaman abang ini. Tapi Bang Netral sudah 100% yang mengakui kebenaran Islam ya Bang Netral ya. Ada kata sempurna di atas sempurna Bang. Masya Allah. Jadi gini Bang ya, ada sebuah ketakutan kalau kita ya, ada sebuah kekhawatiran bila kita itu sudah mengakui kebenaran Islam. Nah, contoh seperti ini, Bang Netral kan sekarang ini naik ke Komal seperti ini. Nah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak senang dengan abang pasti kan banyak ini ya, banyak, ya kan? Jadi mereka itu sekarang ini mulai ingin membelokkan Abang Netral, ingin mempengaruhi Bang Netral. Itu yang dikhawatirkan bila Bang Netral itu masih berlama-lama di dalam kekafiran itu, walaupun sudah mengakui kebenaran Islam, tetapi status masih menjadi Kristen gitu ya. Nah ini
ini banyak sekali orang-orang kafir yang berusaha untuk mengembalikan bank netral ke keimanan semula. Nah, di sini yang kadang-kadang perlu diwaspadai, karena orang-orang kafir itu tidak akan suka bila ada yang menemukan kebenaran Islam. Gitu. Oke Bang ya, singkat saya jawab ya Bang. Aduh Bang, saya dalam perjalanan ilmu agama, saya sudah pernah berhadapan banyak kali, bukan cuma yang STH-nya, sang pendeta-pendeta muda, sarjana teologianya, bukan, yang MTH-nya Bang, master teologianya. Tapi ketika saya naikkan data sampai ke finishing di surga, kelabakan ya Bang. Kelabakan karena apa? Mereka akan mengalihkan fungsi kanan, aku duduk di kanan itu, dialihkan ke makna kekuasaan. Dan saya selalu menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya tahan lagi bahwa segala argumen yang Anda angkat tidak berdalil. Dan ingat Pak Pendeta, segala yang Anda terangkan dari tadi adalah pendapat Anda. Dan pendapat Anda itu bukan agama. Edis TV pernah saya dikasih kesempatan sampai ke situ, saya sekak lagi. Dia ngorong ngidul, saya balik lagi, Bang Edis, jadi apa itu kanan? Oh, itu makna kekuasaan. Tidak Bang Edis, tidak terjawab, tidak ada dalilnya ya. Gitu. Oke, begini. Memang betul dia utusan. Nah, di situ saya tangkap Edis. Oke Bang, makasih ya. Berarti Anda sama dengan saya membenarkan ajaran Yesus bahwa dia utusan. Oh, bukan begitu. Saya langsung permisi, saya turun karena saya sudah dapat statement Anda bahwa dia utusan. Jadi begitu Bang, singkatnya ketika sampai ke surga, aku duduk di sebelah kanan Bapa. Itu jadi orang Kristen kelemahannya di situ Bang. Hukum yang terutama dan utama saja, hukum yang terutama dan utama saja tidak diindahkan, tidak masuk ke kalbu, ke dalam hati mereka. Padahal itu hukum yang terutama. Apa itu hukum yang terutama? Yang tadi, Tuhan itu Esa. Baru kemudian takut dan kasih manusia. Nah ini Bang. Jadi ketika narasi saya, barusan saya terakhir sama pendeta muda luar biasa menggebu-gebu kayak Bang Suma, tapi sampai ke surga begitu juga Bang. Jadi saya menganggap benar tuduhan kaum Islam bahwa kita diajar untuk mengimaninya saja, tapi saya tidak. Saya sudah belajar Islam. Jadi agama itu akal, segala sesuatu menurut akal. Mantap, Masya Allah. Berarti gini Bang Netral, sekarang itu tinggal dicari kendalanya apa dan solusinya gimana. Nah itu cuman itu aja sekarang itu. Kendalanya apa dan solusinya gimana. Itu yang perlu dicari, karena Anda sudah melalui perjalanan belajar Islam dan liku-liku yang bagaimana Anda tuh menemukan satu kebenaran sehingga Anda mengakui bahwasanya kesempurnaan suatu ajaran yang benar-benar dari Sang Pencipta ini hanyalah di dalam Islam. Nah, berarti sekarang itu apa kendalanya dan apa solusinya supaya Anda tetap secepatnya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, saya nggak akan membayangkan nanti setelah 2 menit apakah kita masih hidup. Pastinya Anda sudah tahu. Tapi yang jelas, carilah solusinya supaya Anda cepat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti itu Bang Netral ya. Ya, makasih Bang. Jadi begitu ya. Tetap saya jawabnya begini Bang. Itu ranah yang sangat sensitif. Tapi saya pastikan saya akan tampil dalam keadaan yang beda, yang seperti yang Anda harapkan. Tetapi Bang, kembali ya, itu harus saya lakoni dengan baik agar segalanya baik ya Bang. Begitu Bang. Jadi saya bermohon yang session ini kita rahasiakan saja. Siap. Mohon pemahamannya ya Bang ya. Makasih. Siap. Ini kasih Bang Yoga nih yang pernah yang memang mantan dari sana. Besarkan Bang Zuma aja, di samping aja Bos. Jangan dengan saya Bos, nggak enak. Halo, selamat sore. Dan Bang Kela. Selamat sore Bang Kela. Bentar. Boleh tanya? Selamat sore Bang Kela. Bentar Petra, saya apa Kela? Astagfirullah. Iya, saya sapa si Kela dulu, sabar. Bang Juma. Sabar. Bang, benar selamat sore Bang di rantai di bulan puasa. Bang Kela, selamat sore. Kurang bagus, terputus-putus Bang masalahnya. Pas nyapa itu terputus-putus, mungkin nggak dengar mungkin.
Oh iya, siapa Pak Teh? Bang Juma, benar nggak iblis itu lagi dirantai di bulan puasa? Apa nih Bang Petra? Benar Bang Petra, Saya kan bertanya apa? Yang jadi Apakah masalah itu benar iblis kenapa itu Bang Petra dirantai masih ketika di bulan Kristen? Nah, jawab dulu dong. Apa itu? Apakah benar iblis itu lagi dirantai di bulan puasa? Aku kan Dalilnya mana? bertanya. Nah, benar. Benar. Kenapa memang? Oh gitu. Dalilnya di mana tuh? Ya kamu kan sudah tahu itu. Ya saya belum tahu. Coba jelaskan. Apakah benar iblis itu lagi dirantai di bulan puasa? Nanti gantian ditanya bisa ya? Boleh dong. Awas Boleh. kalau Silakan. kalau apa ya? Kalau apa namanya? Nanti ditanya kabur, awas nanti. Oh tidak dong. Justru si Juma kabur dari aku. Enggak ada Bang Juma kabur dari kamu. Basi. Ketika saya tanya tentang Taurat Allah, dia kabur dari aku. Ada kapan lah? Nah, Taurat Allah dan Injil Allah, dia tidak mampu menjawab sama saya. Ayo jawab sekarang. Ya. Sebenarnya narasinya bukan seperti itu ya. Nah, narasinya seperti ini. Apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sebenarnya seperti itu dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tertulis di mana? Waalaikumsalam. Itu tertulis di mana? Di hadis, kenapa? Di mana? Di hadis. Oh, di hadis. Bukan di Al-Quran. Ya terus masalahnya apa kalau di hadis? Al-Quran itu kan perkataan Allah. Hadis itu perkataan Muhammad, ya kan? Sebenarnya itu maknanya seperti ini loh, Petra. Tak kasih tahu sama kamu ya. Di situ maknanya pada saat bulan suci Ramadan, umat Islam ini banyak mengagungkan Allah dan mensucikan bulan-bulan tersebut, sehingga Allah itu melarang para setan, para iblis itu untuk mengganggu umat-umat yang beriman. Nah, di situ ujian-ujian itu tetap ada. Dibelenggu di situ, setan itu dilarang oleh Allah mengganggu orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, tetapi apapun itu ya, kamu nggak akan menerima penjelasan saya. Itu. Nah, gini bro. Ketika iblis itu dibelenggu, contohnya ada orang yang berpuasa, tetapi tiba-tiba dia udah apa ya, udah berbuka sebelum waktunya. Itu siapa yang membuat dia? Ya manusianya sendiri yang salah. Bukan iblis. Ya manusianya sendiri yang salah, kan sengaja dia berbuka puasa sebelum waktunya. Sedangkan Itu manusia gini Petra ya. Kita sebagai umat Islam tuh sudah tahu, sudah ditentukan masa imsak, masa berbuka puasa. Kalau dia sengaja berbuka puasa sebelum waktunya, ya manusianya yang salah. Yang membuat dia sengaja berbuka tanpa Ya manusianya sendiri dengan hawa nafsunya sendiri, gimana toh? Kemauan dia sendiri. Manusia sendiri, bukan iblis. Bukan iblis. Kan sudah saya katakan, kalau iblis itu menggoda, kalau manusianya itu, ya kan, sudah memiliki kemauan untuk berbuka puasa, ya kemauan dia sendiri. Sedangkan di bulan puasa itu dikatakan oleh Allah untuk setan-setan itu dibelenggu, dalam arti di situ dilarang. Nah, tergantung setan mau dilarang atau enggak. Ketika gini bro, kan setan-setan kan sudah dijelaskan, sudah dijawab. Sekarang pertanyaan balik. Pertanyaan balik. Sebentar bro. Kita sudah dijelaskan. Bahkan begini ya, Petra itu kita sudah hafal. Ini nanti sebentar lagi kabur kalau ditanya, ya kan? Sebatas mana kamu tahu tentang Bible, Petra?
Loh, kok ke Bible? Ya, saya tanya sama kamu, dangkal saja, nggak usah apa, sebatas mana kamu tahu tentang Bible? Saya tanya itu dulu aja, dasarnya aja. Ketika ada orang puasa, nah ada orang puasa nih, contohnya belum dapat waktunya, tetapi dia udah makan contohnya. Kan? Sudah, tak tambah penjelasan lagi, tak tambah penjelasan lagi. Dalam arti di situ dibelenggu. Setan itu dilemahkan oleh Allah dalam menggoda manusia. Sudah tak tambahkan. Sekarang pertanyaannya balik, sebatas mana kamu tahu tentang Bible, Petra? Kamu cuma ditanya kayak gitu jadi bingung loh. Sebatas mana kamu tahu tentang Bible, Petra? Maksud dibelenggu bagaimana sih? Saya sudah menjawab. Setan itu? Di mana? Apa perlu saya bacakan dalil? Kau nggak percaya kalau saya pakai dalil? Makanya dari tadi baca dalilnya. Bang Erwin masih Futhat abwab. Ini tak bacakan Arabnya, nanti kamu gak terima. Besarkan dia host. Banyak cerita kau. Sekarang ini kira-kira nggak usah lah, sudah dijawab kok. Batal nanti puasa abang gara-gara si Petra ini. Nggak apa-apa. Saya nggak akan batal puasa. Orang ini sudah biasanya, paling-paling bentar lagi kabur. Saya pertanyaannya gampang. Sebatas mana kamu tahu tentang Bible? Belum ke dalil. Kita tuntaskan dulu. Ayo. Kan kayak gini dari dulu. Sebatas mana kamu tahu tentang Bible? Belum lagi ditanya dalil, sudah mau nangis. Nah, sekarang coba jelaskan dibelenggu seperti apa itu iblis itu dibelenggu setan itu? Kan sudah tak jelaskan, dilemahkan. Iblis di situ dilemahkan. Sudah sudah dijelaskan tadi. Sekarang itu pertanyaannya, sebatas mana kamu tahu tentang Bible? Iya. Nah, kalau nggak kayak gitu gini aja lah Petra ya. Kamu bertanya itu pernah dengar dari siapa? Gini. Dibelenggu seperti apa? Dibelenggu seperti apa? Pengen tahu. Contoh dibelenggu tuh gini Petra, matamu tuh diceluk dua-duanya itu contoh dibelenggu itu. Jadi matamu dibelenggu itu contohnya. Sudah. Kalau sudah dijelaskan itu, nanti saya bertanya, Petra. Sebentar. Sudah dijelaskan.